Bedanya naruh di bank dan naruh di saya. Padahal secara akad itu sudah salah. Saya coba buat bagaimana caranya tetap syariah gitu kan, tapi menarik juga buat investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Coach Ari di channel YouTube Coach Ari Brilian. Video ini saya akan sharing kepada Anda trik bagaimana membuat penawaran ke investor supaya investor tertarik kepada Anda. Jadi ini adalah kisah saya ketika saya membangun sebuah bisnis yang pada saat itu saya memakai strategi permodalan investor. Karena saya pernah terjebak di hutangnya hutang riba. Nah ini kalau Anda berbisnis, Anda sudah memakai hutang riba, nah siap-siap ya berperang dengan Allah dan Rasulnya ya, bagi yang muslim. Bagi yang non muslim, kalau Anda sudah pakai konsep hutang, nah ini biasanya sudah sulit untuk berkembang. Nah biasanya kalaupun misalnya kita berkembangnya itu semu gitu. Karena saya pernah punya bisnis, seakan-akan bisnisnya berkembang pesat, seakan-akan bisnisnya besar, cabangnya banyak, padahal modalnya dari hutang. Setiap bulan saya men-top up terus hutang saya, jadi usahanya makin besar tapi hutangnya semakin banyak. Akhirnya ketika dijajarkan antara hutang dengan aset kita, hutang dengan bisnis kita, biasanya hutangnya lebih besar daripada aset kita, daripada bisnis kita. Jadi saran saya bagi Anda yang butuh permodalan, coba mencari alternatif selain bank ya, selain perbankan yang menggunakan investor. Nah, berikut yang saya jelaskan ini adalah trik bagaimana caranya Anda membuat sebuah penawaran ke investor yang menarik dan insya Allah mengandung keberkahan di dalamnya. Jadi tidak ada akad riba di dalamnya. Waktu itu saya pernah berjalan bisnis dan saya belajar bagaimana cara menarik investor. Waktu itu saya belum banyak belajar tentang syirkah, tentang kerjasama. Yang terfikir sama saya adalah bagaimana caranya investor tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Seperti pada video-video sebelumnya yang saya jelaskan kepada Anda, kalau investor itu tipenya adalah mereka pengen untungnya besar, mereka pengen dananya aman. Maka dari dua hal tadi, saya membuat penawaran kerjasama yang disebut sebagai bagi hasil. Nah, padahal konsepnya sama seperti konsep perbankan juga. Jadi hanya namanya saja bagi hasil yang saya buat pada saat itu. Misal, saya butuh dana 100 juta untuk membuka sebuah cabang. Nah, saya buat penawaran 100 juta. Kalau 100 juta biasanya ditaruh di bank dalam bentuk deposito per tahun, suku bunganya sekian persen. Tapi kalau Anda taruh di saya, nah kalau Anda taruh di saya itu sekian persen. Bedanya naruh di bank dan naruh di saya. Padahal secara akad itu sudah salah. Itu akadnya sudah salah. Ya akadnya fix langsung sekian persen. Ya, 10%, 15%, 20%. Fix dari modal yang ditanamkan sama dia. Misal contoh, dia menanamkan modal 100 juta. Kita menawarkan fix misalnya 20%. Berarti akhir tahun 12 bulan dia mendapatkan income atau bagi hasil itu 20 juta. Nah, ini juga ya akadnya sama saja, akadnya bermasalah, ya riba juga gitu. Termasuk juga ketika misalnya saya rugi, saya harus menanggung dana yang dia berikan kepada saya. Saya harus menanggung ya kerugian atau menanggung dana yang memang sudah di-storekan ke saya. Misalnya kita akadnya 12 bulan, ternyata 6 bulan tutup. Nah, saya harus membayar pokoknya 100 juta dan 20 jutanya sebagai bagi hasil karena fix. Nah, ini tetap saja akadnya itu riba.
Ya, ini tidak boleh di dalam Islam, ini tidak boleh. Nah, Islam mengajarkan konsep keadilan. Islam mengajarkan konsep yang baik, bahkan ketika kita berbisnis, kita bermuamalah, maka diajarkan tentang bagaimana bersyirkah, bagaimana kerjasama, bagaimana seorang investor menanam dana kepada seorang pebisnis, atau kita pebisnis mengelola dananya investor. Nah, waktu itu saya pakai akad seperti itu supaya orang tertarik karena untungnya besar dia dan dia aman. Untung nggak untung kita, dia aman. Dananya nggak bakal hilang. Nah, itu kan yang seperti di perbankan. Bedanya kalau di perbankan bagi hasilnya keuntungannya atau bunganya kecil. Kalau di saya besar. Nah, banyak orang menganggap wah ini tanpa apa ini tidak riba gitu. Padahal sama saja. Kalau sudah ketentuannya fix itu namanya riba. Nah, berbeda hal ketika ada beberapa konsep kerjasama. Anda nanti bisa cari di referensi lain. Saya jelaskan beberapa konsep. Yang pertama, Anda bisa menggunakan konsep jual beli. Contoh misal, ketika Anda ingin buka salah satu cabang, Anda punya rumah makan, Anda mau buka cabang lain rumah makannya, biayanya 10 juta, biayanya 100 juta. Contoh misalnya sewa rukonya 50 juta, alat-alat dan segala macamnya 50 juta. Anda semua serahkan ke vendor itu 100 juta. Nah, Anda bisa melakukan akad jual beli ke orang, ke investor Anda. Ini silakan nanti tempatnya, rukonya atau kiosnya, alat-alatnya, Anda yang membelikan semua ke pihak ketiga. Nah, Anda bilang ke investor, ya silakan nanti Anda hargai ke saya. Meskipun di awal Anda sudah tahu harganya berapa. Tapi akadnya Anda tidak jual beli kepada pihak ketiga tadi, tapi kepada investor Anda, gitu. Jadi akadnya sebetulnya bukan investasi, ya. Akadnya kerjasama, tapi kerjasama jual beli. Nah, nanti dia mengambil margin boleh. Misal dari 100 juta, dia bilang saya jual kepada Anda 120 juta. Anda ridho, dia ridho, itu sah. Nah, pembayarannya misalnya mau setiap bulan. Dari 120 juta itu berarti per bulan Anda mau bayar 10 juta, 10 juta, 10 juta, 12 bulan lunas 120 juta. Nah, itu boleh. Tinggal ketika memang nanti ada gagal bayar, seperti apa perjanjiannya? Apakah ruko dan barangnya dikembalikan atau seperti apa? Kemudian ada lagi akad yang memang akad kerjasama. Misal contoh ketika Anda ingin buka cabang, tapi Anda nggak punya modal, Anda bertindak sebagai pengelola. Nah, itu boleh. Nah, ada orang yang nih, saya punya dana 100 juta, saya bayarin semuanya 100 juta, nah, saya pemodal, Anda pengelola. Nah, itu boleh. Nanti tinggal disepakati, pengelola berapa persen, Anda sebagai pemodal berapa persen bagi hasilnya. Nah, ketika memang nanti ada kerugian, Anda sebagai pemodal ini bertanggung jawab selama tidak ada penyelewengan atau kesalahan dari pihak pengelola. Nah, Anda bertanggung jawab terhadap kerugian dari yang berjalannya si bisnis tersebut begitu. Nah, itu boleh. Atau ada alternatif lain. Biasanya kalau kayak gitu, investor yang memang berjiwa investor, ya mereka mau. Tapi investor yang jiwanya jiwa nasabah gitu ya, yang pengen aman, nah ini biasanya mereka nggak mau. Ini ada satu trik dari saya coba buat bagaimana caranya tetap syariah gitu kan, tapi menarik juga buat investor. Anda ingat ya di video-video sebelumnya, kalau belum Anda tonton dulu video sebelumnya. Jadi Anda buat bisnis dulu yang bagus dengan modal seadanya yang Anda punya, lahirkan dulu cash flow di sana. Ketika Anda mau buka cabang, Anda kan butuh dana. Nah, yang diakadkan bukan cabang yang baru, tapi cabang yang awal, cabang yang pertama berdiri. Misal contoh, sebulan sudah bisa menghasilkan keuntungan 10 juta. Nah, Anda bisa jual yang cabang pertama, bahkan angkanya bisa lebih besar daripada 100 juta. Misal Anda jual 200 juta, jadi jual cabang yang sudah sukses. Jadi bukan jual cabang yang akan dibuat, tapi jual cabang yang sudah sukses. Bahkan bisa dijual lebih mahal. Misal 200 juta. 200 juta ini Anda bilang nih, saya beli cabang ini 200 juta karena sudah berjalan, sudah ada penghasilannya 10 juta per bulan. Anda tetap, saya emang nggak mau ngelola. Anda bisa titip kelola lagi sama dia. Jadi akadnya itu setelah Anda beli,
Anda titip kelola lagi sama orang tersebut, gitu ya. Nah, saya ulangi. Misal A, terus kemudian ada B. Si A punya bisnis yang keuntungannya 10 juta per bulan. Si B ingin beli, kata si A, boleh bayar 200 juta. Dibayarlah sama si B 200 juta. Kan bisnis ini punya si B, tapi si B nggak bisa ngelola. Kata si B, saya titip kelolanya sama kamu. Nah, dititipin kelolanya ini sama si A. Bisa bagi misalnya 50-50 atau 70-30. Anda pemodal 70% karena ini bisnisnya bisnis Anda. Sedangkan dikelola sama dia. Berarti misalnya Anda dapat 7 juta, dia dapat 3 juta. Tapi itu bukan fix ya, tergantung keuntungan setiap bulan. Nah, yang terakhir ini yang saya pakai di bisnis saya setelah saya paham bagaimana membuat akad investasi yang tidak mengandung unsur riba di dalamnya, tetapi juga menarik bagi seorang investor. Nah, makanya saran saya bagi Anda yang mau bisnis, mulai dulu seadanya yang Anda punya, sudah mulai berjalan, cash flow-nya sudah ada, baru Anda cari investornya untuk mengembangkan. Jadi jangan cari investor untuk membuka bisnis, tapi carilah investor untuk mengembangkan bisnis dan pastikan bisnis sudah betul-betul berjalan dan menghasilkan cash flow-nya. Itu ilmu dari saya, sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat, video ini bermanfaat, silakan Anda like, share, dan subscribe channel ini, bagikan kepada orang-orang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.